Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab perbandingan. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah perbandingan kuantitatif. Nah, di dalam perbandingan kuantitatif ada beberapa submateri. Di antaranya yang pertama menentukan perbandingan atau istilah lainnya adalah rasio. Nah, menentukan perbandingan di sini adalah maksudnya kita menentukan jumlah dari beberapa subjek yang dibandingkan. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soal. Cika mempunyai 24 permen dan Ciko mempunyai 30 permen. Tentukan perbandingannya. Nah, berarti di sini subjek yang kita bandingkan itu adalah permen Cika dan permen Ciko. Nah, maka dalam menentukan perbandingan atau rasio, kita tuliskan terlebih dahulu subjek atau tokoh orang yang dibandingkan. Maka di sini kita tuliskan Cika berbanding dengan Ciko, lalu kita tuliskan jumlah permen masing-masingnya. Di sini permen Cika itu 24, sedangkan permen Ciko 30. Nah, tetapi pada perbandingan itu kita bisa menulis dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Atau kita juga bisa menulis dalam bentuk titik 2 seperti pada penulisan skala. Nah, tapi agar mempermudah disarankan kalian menulis perbandingan itu dalam menghitung perbandingan dalam bentuk pecahan. Sedangkan nanti hasil akhirnya dituliskan dalam bentuk titik 2 seperti pada skala. Seperti itu. Nah, sama seperti kita menulis pecahan itu udah harus kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana atau dalam bentuk angka yang paling kecil. Maka di sini 24 dan 30 bisa kita bagi dengan 6 ya. Kedua angka ini bisa kita bagi dengan 6 agar lebih sederhana. Di sini 6 disebut sebagai pembanding atau biasa ditulis dengan P. Nah, 24 dibagi 6 itu adalah 3 dan 30 dibagi 6 itu adalah 5. Jadi perbandingan permen Cika dan Ciko adalah 3 berbanding 5. Oke, contoh soal selanjutnya. Dodo mempunyai 48 jeruk dan Didi mempunyai 60 buah jeruk. Tentukan perbandingannya. Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu nama subjeknya, yaitu Dodo berbanding dengan Didi. Berarti sama dengan 48 itu jeruk Dodo ya, dan 60 itu jeruk Didi. Nah, jika kalian merasa kesulitan dalam menyederhanakan pecahan, maka kita bisa menyederhanakan beberapa kali. Kita bisa membagi beberapa kali. Misalnya di sini kita membagi dulu dengan 6. Karena 48 dan 60 keduanya bisa dibagi 6. Maka nanti Dodo berbanding Didi itu sama dengan 8 berbanding dengan 10. Nah, tetapi ternyata 8 dengan 10 ini masih bisa kita sederhanakan, masih kita bisa bagi dengan angka yang sama. Itu kita bagi dengan 2. Maka pembandingnya itu atau P-nya kita kalikan kedua faktor ini, itu 6 dikali 2 sama dengan 12. Tuh. Maka nanti perbandingan akhirnya Dodo berbanding Didi sama dengan 4 berbanding 5. Mohon maaf ya, ini maksudnya 4 berbanding 5. Ada kesalahan penulisan. Nah, dalam menentukan perbandingan sebenarnya si P-nya itu, si pembandingnya tidak perlu ditulis, tapi kita cukup mengetahui saja kalau perbandingan itu mempunyai nilai pembanding sebagai
angka penyederhana dari jumlah sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalaupun kalian tidak menuliskan seperti ini nilai P-nya itu tidak apa-apa, tapi kalian harus menuliskan pecahan dalam bentuk yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Oke. Submateri selanjutnya itu adalah menentukan jumlah masing-masing jika diketahui jumlah seluruhnya. Nah, jadi kalau tadi itu kita menentukan perbandingannya, kalau sekarang kita menentukan jumlah aslinya setelah si perbandingannya diketahui. Oke, langsung saja ke contoh soal. Perbandingan buah apel Tino dan Tini adalah 5:2. Jika jumlah apel mereka 28, tentukan jumlah apel masing-masingnya. Ingat tadi perbandingan itu adalah hasil dari jumlah sebenarnya yang dibagi dengan P. Nah, gitu kan? Maka di sini kita harus menambahkan variabel P pada setiap perbandingan. Nah, karena di sini yang diketahuinya itu adalah jumlah, nah, maka kita juga harus menjumlahkan dari nilai rasio ini atau nilai perbandingan. Maka nanti kita bisa menjawab 5P ditambah 2P sama dengan 28. Jadi 28 itu adalah jumlah apel keduanya. Nah, ingat dalam aljabar jika kita menjumlahkan dua variabel yang sama, maka kita cukup menjumlahkan angkanya saja. 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Maka 5P ditambah 2P itu sama dengan 7P. Jadi 7P sama dengan 28. Maka nilai P-nya berapa? Berarti kita harus membagi 28 dibagi dengan 7. Jadi hasilnya P sama dengan 4. Nah, kegunaan nilai pembanding itu di sini kita nanti harus mengalihkan nilai pembanding ini pada nilai rasio. Tuh, karena ingat tadi nilai rasio itu adalah nilai yang penyederhanaan dari hasil bagi itu. Maka jika kita sudah mengetahui nilai pembandingnya atau nilai baginya, kita bisa menentukan apel Tino tadi dalam perbandingan apel Tino itu adalah 5P. Nah, kita substitusi atau kita ganti P-nya itu menjadi angka 4. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti apel Tino itu 20. Sedangkan apel Tini 2P, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi apel Tono itu adalah 20 buah dan apel Tini 8 buah. Nah, jika kita jumlahkan ya, jumlah apel Tino dan Tini 20 ditambah 8, 28. Ini sesuai dengan jumlah yang ada di soal. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Perbandingan kelereng Andri dan Andra adalah 2:3. Jika jumlah kelereng mereka 40, tentukan jumlah kelereng masing-masingnya. Nah, di sini perbandingannya adalah 2:3 dan jumlah kelereng seluruhnya itu adalah 40. Maka ingat seperti tadi kita gunakan variabel P. Di 2P ditambah 3P ini dari perbandingan ya, sama dengan 40. 40 itu dari jumlahnya. Nah, 2P ditambah 3P berarti 5P sama dengan 40. Maka nilai P sama dengan 40 dibagi 5 atau nilai P-nya 8. Nah, lalu kita hitung jumlah kelereng masing-masingnya. Berarti kelereng Andri itu tadi 2P atau 2 dikali 8 sama dengan 16. Sedangkan kelereng Andra itu 3P, berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi kelereng Andri ada 16 buah dan kelereng Andra ada 24 buah. Jika kita jumlahkan ya, 16 tambah 24 itu hasilnya 40. Betul, itu sudah sesuai dengan soal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah,
Kalau tadi menentukan jumlah masing-masing jika diketahui hasil jumlahnya, kalau sekarang jika diketahui hasil kalinya. Cara pengerjaannya tidak jauh berbeda seperti yang tadi, hanya saja kalau yang tadi diketahui jumlah, kalau sekarang diketahui hasil kalinya. Gitu. Nah, maka pada pada perbandingannya kita tambahkan variabel P tetapi dikali ya, karena ini yang diketahuinya itu adalah hasil kali. Maka 2P ditambah 3 dikali 3P ya, mohon maaf, sama dengan 54. 54 itu dari angkanya. Nah, ingat kalau perkalian pada aljabar kita kalikan dulu angkanya. 2 dikali 3. Terus kalau variabelnya sama, berarti kita harus menambahkan pangkat sesuai jumlah variabelnya. Karena di sini variabelnya cuma ada 2 ya. Maka hasilnya berarti pangkat 2. 2 kali 3 itu 6. Berarti 6P pangkat 2 sama dengan 54. Lalu kita bagi terlebih dahulu. Berarti P kuadrat sama dengan 54 per 6 atau 54 dibagi 6. Itu hasilnya 9. Nah, karena yang kita cari itu adalah nilai P ya, nilai pembanding, sedangkan di sini di perhitungan itu nilai P kuadrat, maka untuk menghasilkan nilai P, untuk mencari nilai P, kita harus mencarinya, menghitung dengan menggunakan nilai akar atau lawan dari nilai kuadrat. Tuh, akar 9. Berarti P itu adalah 3. Nah, setelah kita mengetahui nilai P seperti pada perhitungan sebelumnya, kita substitusi nilai P pada rasio masing-masingnya. Berarti mangga ana itu 2P, 2 dikali 3 ya, karena tadi P-nya 3 itu sama dengan 6. Sedangkan mangga ani itu 3P, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jika kita kalikan 6 dikali 9 itu hasilnya 54. Ini sesuai dengan soal. Tuh, jadi perbedaannya ya antara yang diketahui jumlah dengan yang diketahui kali hanya di perhitungannya saja di sini. Kalau tadi hasil jumlah berarti kita menghitungnya dengan penjumlahan. Kalau diketahuinya hasil kali berarti kita menghitungnya dengan perkalian. Oke, contoh soal selanjutnya. Perbandingan permen Ama dan Ami adalah 3 berbanding 4. Jika hasil kali jumlah mangga mereka 108, tentukan jumlah kelereng masing-masingnya. Nah, berarti kita kalikan 3P dikali 4P sama dengan 108. Berarti 3 dikali 4 itu 12 ya. 12P kuadrat sama dengan 108. Maka P kuadrat 108 dibagi 12. Itu hasilnya 9. Nah, berarti ini sama ya dengan yang tadi. P-nya adalah akar dari 9 atau P-nya itu sama dengan 3. Setelah kita mengetahui nilai P, kita substitusi kepada perbandingannya. Berarti permen Ama itu 3P atau 3 dikali 3, 9. Sedangkan permen Ami itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi permen Ama itu adalah 9 buah dan permen Ami 12 buah. Nah, jika kalian tidak percaya ya, coba kalian hitung 9 dikali 12 itu hasilnya harus 108. Kalau hasilnya bukan 108 berarti perhitungan ini salah gitu. Tapi supaya mempermudah udahlah ya, kalian percaya aja. 9 dikali 12 itu hasilnya 108. Oke. Nah, sekarang materi selanjutnya itu adalah perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat di sini maksudnya adalah ada subjek yang sama tetapi dibandingkannya itu beberapa kali gitu. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi yang dibandingkannya hanya 2 subjek, kalau di sini yang dibandingkannya itu lebih dari 2 subjek tapi ada subjek yang berulang. Oke, langsung saja ke contoh soal.
Uang Ali dibanding dengan uang Budi adalah 3:5. Nah, berarti di sini subjeknya adalah Ali dan Budi. Sementara uang Budi dibanding uang Cahya itu 2:3. Nah, di sini ada lagi yang namanya Budi. Nah, berarti di sini yang bertingkatnya itu maksudnya si Budi dibandingkan sebanyak 2 kali. Gitu. Maka ini termasuk perbandingan bertingkat. Berapakah perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya? Lalu jika jumlah uang mereka Rp155.000, berapakah uang mereka masing-masing? Wah, berarti ini satu soal 2 pertanyaan ya. Oke, gampang saja. Pertama, kita tuliskan dulu kedua perbandingan. Berarti yang ini Ali berbanding Budi itu 3:5. Lalu yang kedua, tadi Budi berbanding Cahya 2:3. Nah, lalu kita kasih ciri subjek yang berulang. Berarti di sini Budi ya yang berulangnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada perbandingan nilai Budi itu adalah 5 dan 2. Maka nanti kita mengalihkan 5 dikali dengan 2 ini sebagai patokannya. Maksudnya kalau perbandingan yang pertama itu kita kalikan dengan 2, kalau perbandingan yang kedua kita kalikan dengan 5. Jadi semacam dikali silang. Gitu. Kalikan ya. Jadi seperti ini perhitungannya. Nanti perbandingan Ali, Budi, dan Cahya berarti menjadi 3 dikali 2. Ya, ingat kalau yang atas berarti dikalinya dengan yang bawahnya, yang 2. Lalu kalau Budi berarti 5 dikali dengan 2. Nah, lalu si 2 ini tidak perlu dikalikan lagi karena sudah dari yang kita ngambil yang atas. Jadi cukup 1 kali saja dikalinya kalau yang sama. Lalu terakhir yang Cahya berarti 3 dikalikan dengan 5. Gitu. Pokoknya pengalinya itu adalah perbandingan punya si Budi saja. Ini pengalinya. Kalau yang atas berarti dikali ke 2, kalau yang bawah dikali ke 5. Maka nanti perbandingannya adalah 6:10:15. Nah, lalu jika kita ditanyakan jumlah masing-masing, ya, kita lihat di sini perbandingan Ali itu adalah 6. Ali adalah 6 ya, ingat. Oke. Karena di sini yang diketahuinya jumlah, berarti kita jumlahkan nilai dari semua perbandingan. 6 tambah 10 tambah 15 itu hasilnya 31. Maka nanti uang Ali itu adalah 6/31. Jadi 6 itu didapat dari ini ya, tadi nilai perbandingan Ali, sedangkan 31 itu hasil dari jumlah perbandingannya. Gitu. Kita kalikan dengan jumlah uangnya. Dengan ini nih. Nanti hasilnya itu adalah 30.000. Sedangkan uang Budi, nah berarti sama seperti yang tadi. Kalau Budi itu perbandingannya adalah 10. Tuh, maka nanti uang Budi adalah 10/31 dikali 155.000 itu hasilnya 50.000. Terakhir uang Cahya itu berarti yang paling terakhir ya. Maaf. 15/31 dikali 155.000 itu hasilnya 75.000. Gitu. Jadi kita tentukan dulu perbandingannya ya dengan cara mengalihkan seperti tadi. Nah, lalu untuk menentukan uang masing-masing kita gunakan perbandingan masing-masingnya. Berarti perbandingan punya Ali berapa, perbandingan punya Budi berapa, perbandingan punya Cahya berapa, dibagi dengan jumlah seluruh perbandingan dikalikan dengan jumlah yang sebenarnya. Tuh, oke. Contoh soal yang kedua.
Uang Andi dibanding uang Bakri adalah 3/5. Sementara uang Bakri dibanding uang Cahya 4/3. Jika jumlah uang mereka 94.000, berapakah uang mereka masing-masing? Nah, ini sama seperti yang tadi. Berarti Andi berbanding Bakri 3/5, sedangkan Bakri berbanding Cahya itu 4/3. Di sini subjek yang berulang itu adalah Bakri. Oke, berarti kita kasih ciri pada perbandingannya. Itu adalah 5 dan 4. Nah, berarti ini sebagai pengalinya ya, ada 5 dan 4. Maka nanti Andi berbanding Bakri berbanding Cahya itu adalah 3 dikali 4 ya. 3 itu yang atas, berarti dikali ke 4. Lalu 5 dikali ke 4 juga. Dan 3 yang ini berarti dikalikan dengan 5. Maka nanti perbandingannya menjadi 12/10/15. Nah, lalu berapa uang masing-masing? Berarti uang Andi di sini kita lihat perbandingan Andi itu adalah 12, sedangkan jumlah seluruhnya 12 ditambah 20 ditambah 15 itu adalah 47. Berarti uang Andi 12/47 dikali 94.000. 94.000 itu adalah jumlah uang sebenarnya. Nah, 12/47 dikali 94.000 itu hasilnya adalah 24.000. Selanjutnya, uang Bakri di sini perbandingan Bakri itu adalah 20. Berarti uang Bakri adalah 20/47 dikali 94.000, hasilnya adalah 40.000. Terakhir, uang Cahya. Di sini perbandingan Cahya itu 15. Berarti uang Cahya 15/47 dikali 94.000, hasilnya adalah 30.000. Gitu. Oke. Nah, untuk materi perbandingan di video kali ini sudah cukup ya. Jadi ada 2 materi, perbandingan kuantitatif dan perbandingan bertingkat. Gitu. Semoga penjelasan pada video kali ini bisa dimengerti. Nah, kalau kalian kurang memahami, kalian bisa mengulang-ulang videonya, penjelasannya sampai kalian memahami lagi materi yang dijelaskan. Oke, selamat belajar. Semangat juga untuk persiapan PAT-nya ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan bisa menjalani PAT dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.